Anime Lovers, gue Sora. Gue akan temani waktu luang kalian beberapa menit ke depan. Hari ini, mari kita masuk di alur One Piece episode 524, dibuka dengan judul Pertarungan Hidup dan Mati di Bawah Laut, Monster Penjaga Bawah Laut. Terlihat para kru topi jerami kaget karena serangan tiba-tiba dari kapal sapi milik Caribou. Nami yang mendengar bahwa itu adalah serangan sapi laut segera menemuinya, dan ternyata itu adalah Momo si bajak laut Arlong Park. Dan terlihat Caribou beserta krunya sangat bersemangat ingin menyerang kru kapal Sunny. Sanji dan Luffy juga merasa bahwa kapal yang tiba-tiba menyerang mereka tidak asing baginya. Sebelum lanjut, ayo dong di subscribe, like, dan share video ini agar Sora makin semangat buat videonya. Oh iya, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga ya, agar selalu dapat update terbaru dari channel ini. Kalau udah, mari berlayar. Saat itu, Momo juga sadar bahwa Sanji dan Luffy adalah orang yang telah menghajarnya habis-habisan. Terlihat Caribou bersama para krunya sangat bersemangat ingin menyerang. Caribou pun melompat masuk kapal Sunny sambil berteriak agar para krunya mengikuti perintahnya. Tiba-tiba saja, Momo kabur membawa semua teman-teman Caribou. Tentu saja, Caribou belum menyadari itu. Sambil berjalan dengan penuh percaya diri, memberikan aba-aba kepada teman-temannya untuk menembak semua kru topi jerami dan membunuh kaptennya. Dan tada! Barulah Caribou sadar bahwa ternyata semua krunya telah hilang. Seketika, gaya bicara Caribou berubah, meminta pertolongan agar tidak dibuang ke laut sambil berkata bahwa ia hanya bercanda. Dan ia adalah korban. Tentu saja semua kru topi jerami tak percaya. Nami pun bertanya di mana ia mendapatkan sapi laut tersebut. Tapi Caribou malah salah fokus melihat tubuh Nami. Seketika Sanji menendangnya karena tidak sopan terhadap si navigator. Tapi lagi-lagi penyakit Sanji kambuh jika melihat cewek cantik. Caribou pun menjawab pertanyaan Nami bahwa ia mendapatkan sapi laut tersebut di suatu tempat, hingga ia jadikan alat untuk menarik kapal. Sedangkan di kapal milik Caribou, terlihat adik Caribou terus membujuk Momo untuk putar balik. Kembali ke kapal Sunny, terdengar Luffy sangat bersemangat ingin menangkap monster. Terlihat juga Chopper yang sedang mengobati Sanji dan Usopp bersama Nami dan Luffy membicarakan arah yang akan mereka tuju. Nami kembali memanggil teman-temannya untuk memakai jaket karena suhu akan turun. Brook dan Chopper juga terlihat merespon pernyataan Nami. Lanjut, Zoro bertanya, apa kita akan menuju tempat yang dingin? Bukankah kita menuju dasar laut? Franky menjelaskan bahwa semakin dalam lautan maka suhu semakin dingin. Lanjut, Brook menjelaskan berdasarkan kertas yang ia baca bahwa di dasar laut ada sebuah arus raksasa. Franky juga menjelaskan bahwa terdapat dua arus yang saling berhubungan, ada yang mengalir ke timur laut dan ada yang mengalir ke barat daya, dan juga bisa ke atas ataupun ke bawah. Alurnya seperti naga raksasa. Brook menjelaskan, pergerakan arus laut sangat lambat. Berbagai mitos juga bermunculan tentang kegelapan dasar laut, monster laut, dan lain-lain. Respon para kru pun beda-beda, ada yang takut, ada yang tidak tahu, bahkan ada yang senang. Kemudian mereka terlihat berkumpul minum bersama sambil menunggu arus laut dan dasar laut. Dan akhirnya arus laut yang mereka tunggu-tunggu datang. Dan benar saja, mereka semua takjub dengan apa yang mereka lihat. Keindahan arus laut seperti air terjun di bawah laut.
Di tengah rasa takjub mereka, ternyata Karibo menyadari bahwa iblis penjaga dasar laut ada di dasar laut yang mereka tuju. Sontak saja Karibo teriak memanggil kelompok topi jerami untuk berputar arah karena monster itu ada di sini. Tapi terlihat Usopp dan Luffy tak percaya. Dan Usopp baru sadar setelah kraken monster laut tersebut sangat dekat di belakangnya. Tentu saja semua sangat kaget melihat monster laut tersebut. Tapi dengan begitu santai, Luffy ingin menjinakkan monster laut tersebut. Terlihat Usopp dan Nami kaget dengan ide gila Luffy. Tak berselang lama, terlihat kapal milik Karibo datang, tapi adik Karibo beserta krunya bernasib sial. Kapal yang ditumpanginya terbelah akibat monster laut tersebut. Tak berselang lama, si monster laut datang menyerang kapal Sunny hingga terlihat semua kru panik. Luffy dan Zoro telah bersiap untuk bertarung, tapi dihalangi oleh Usopp dan Chopper karena ditakutkan gelembung akan pecah. Dengan begitu cepat, Franky mengaktifkan salah satu fitur kapal Sunny, yaitu untuk menghindari serangan monster tersebut. Hingga terlihat Karibo memberikan satu cara untuk melawan monster tersebut, yaitu menggunakan kendaraan gelembung. Luffy, Sanji, dan Zoro pun keluar dari kapal untuk melawan monster tersebut. Tapi monster tersebut malah menyerang kapal mereka. Hingga Franky mengeluarkan jurus roket dari bahunya. Dan masih ada lagi kraken yang menyerang mereka hingga hampir mengenai kapal mereka. Tapi Chopper dengan cepat mengeluarkan jurus Guard Point miliknya. Guard Point! Pertarungan masih saja berlanjut. Kraken tersebut masih saja menyerang hingga kapal Sunny terlempar dan hampir menabrak gunung laut. Untung saja tangan raksasa milik Robin berhasil menyelamatkan mereka. Kini giliran Luffy mengeluarkan teknik terbarunya, yaitu Gear 3. Nah, itulah alur cerita One Piece episode 524. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!